Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lipia Jana Nursabila dari kelas 11 TKJ 2. Saya akan mempresentasikan materi tentang diagram rangkaian operasi komunikasi POIP. Yang pertama, operasi komunikasi POIP. Selanjutnya, proses kerja diagram POIP. Yang pertama, komputer klien 1 mendial komputer klien 2 dengan memanfaatkan layanan yang diberikan oleh server IP PBX. Yang kedua, komputer klien 2 menerima panggilan dari komputer klien 1. Yang ketiga, mikrofon komputer klien 1 menangkap gelombang suara dari user 1. Yang keempat, gelombang suara tersebut akan diubah menjadi paket data digital. Yang kelima, kemudian akan dikirimkan ke server IP PBX melalui hub. Yang keenam, setelah itu akan diteruskan ke komputer klien 2 melalui hub. Yang terakhir, paket data digital tersebut akan diubah menjadi data analog sehingga akan menjadi gelombang suara yang dikeluarkan melalui speaker. Fungsi POIP pertama yaitu signaling, berfungsi untuk menangkap jaringan yang dituju. Kedua, yaitu database service, berfungsi untuk mencari tujuan akhir yang dituju. Yang ketiga, yaitu call connect atau disconnect, memungkinkan si penerima panggilan dapat memutuskan atau menerima panggilan. Terakhir, codec connected, berfungsi untuk mengubah suara menjadi sinyal digital atau paket data. POIP, yang pertama X-Line, yang kedua IP phones, yang ketiga breaker, yang keempat server, yang kelima modem, yang keenam router, yang ketujuh hub atau switch, yang kedelapan ADSL modem. Metode POIP, yang pertama analog telepon adapter atau ATA, yang kedua IP phones, yang ketiga komputer to komputer. Penyedia jasa layanan POIP yang pertama Indosat Platcom 01016, yang kedua Skype, yang ketiga Google Plus, yang keempat Winston, yang kelima Nimbus. Yang kedua, konsep dan proses kerja POIP. Selanjutnya, ekstensi dan dial plan pada server POIP. Yang pertama, extension, yaitu label dari extension dapat berupa sebuah string terdiri dari angka, huruf, dan simbol yang diizinkan atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Kedua, priority, biasanya berupa angka integer, merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. Perintah pertama yang akan dijalankan harus dimulai dengan prioritas 1. Jika tidak ada prioritas 1, maka asterisk tidak akan menjalankan perintah extension. Setelah prioritas 1 dijalankan, asterisk akan menambah prioritas ke prioritas 2 dan seterusnya. Jika ternyata perintah selanjutnya tidak terdefinisi, maka asterisk akan menghentikan proses walaupun masih ada perintah dengan prioritas yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah command atau perintah adalah aplikasi yang akan dijalankan oleh asterisk. Yang keempat, parameter. Tidak semua command atau perintah membutuhkan parameter. Beberapa perintah dapat dijalankan tanpa parameter. Yang terakhir, dial plan, berfungsi sebagai routing proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Panggilan antar ekstensi, baik yang berada dalam satu IP PBX lokal maupun antar IP PBX atau biasa disebut dial trunk. Selanjutnya, protokol dalam POIP. Yang pertama, SIP, Session Interaction Protocol. Yang kedua, Application Layer. Yang ketiga, User Datagram Protocol atau UDP. Yang keempat, Terminal H.323. Yang kelima, TCP atau IP. Yang keenam, MGCP, Media Gateway Control Protocol. Yang terakhir, TCP, Transmission Control Protocol. Aplikasi penerapan POIP diantaranya ada X-Line,
make meeting, escape. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like and share video ini agar kami tetap berkarya.